Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah kesekretarisan. Kita akan membahas pengantar dulu untuk pertemuan minggu pertama ini ya. Setelah itu nanti ada beberapa materi yang setidaknya teman-teman akan pelajari bersama terkait dengan kesekretarisan gitu. Ini dia kurang lebih hal-hal yang terkait sekretaris ya. Kira-kira sekretaris itu kerjanya berat nggak sih kalau menurut teman-teman? Sekretaris atau asisten manajer. Kira-kira berat nggak ya sekretaris itu? Berat, Berat, Bu. Gitu. Bu, Beratnya gimana kayaknya. nih? Kira-kira kok ada yang Aduh, lebih berat? Kira-kira beratnya apa nih, Mbak Tri? nanggung Mbak, tugas banyak. tugasnya banyak untuk ngurusin pimpinan, Bu. Gitu ya. Kalau Mbak Ani, Mbak Miftah Janah, Mbak Afif, Mbak Afifah, beratnya di mana nih kira-kira sekretaris nih? Kira-kira, kira-kira aja deh. Ini ya kadang mereka ini harus menjadi penyimpan rahasia bagi perusahaan atau pimpinan karena banyak data yang nanti masuk ke dalam perusahaan di mana data ini untuk pengambilan keputusan dan biasanya diolah oleh sekretaris. Jadi sekretaris ini harus punya skill atau kemampuan yang komprehensif dan terintegrasi karena dia itu punya peran sebagai sumber informasi, terus dia juga harus memfilter informasi mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. Terus juga dia harus jadi tangan kanan atau kepercayaan pimpinan karena setiap gerakan apa yang harus dilakukan sekretaris itu mempengaruhi kinerja pimpinan atau apa yang harus dilakukan pimpinan, sekretaris juga harus menyiapkan gitu mulai dari detailsnya. Nah, datanya dapat dari mana sih sekretaris? Dapat dari beberapa bagian di bawahnya, departemen yang lain gitu. Karena dia sendiri juga harus menjadi seorang human relation yang baik, harus menjaga hubungan dengan para kolega di departemen lain, dengan para pimpinan bidang lain, dengan para karyawan bidang lain juga. Lalu ketika ada data yang masuk, mana yang harus difilter, dia harus bisa menyajikan alternatif-alternatif pemikiran, juga beberapa inisiatif yang sangat dibutuhkan ketika waktu yang mendesak. Juga ketika ada hal-hal yang mana harus dirahasiakan, dia harus menjaga rahasia dengan baik. Bahkan rahasia itu bisa jadi bersifat internal, di mana perusahaan lain atau di departemen lain nggak boleh tahu. Misalnya terkait keuntungan perusahaan, di mana harus dibagi ke para pemegang saham, sehingga para gaji karyawan itu tidak boleh tahu gitu ya untungnya berapa, karena nanti ada beberapa komponen yang harus dibagi lagi, dikurangi oleh kos atau biaya-biaya itu sangat sensitif bagi karyawan-karyawan yang lain. Jadi nanti biasanya itu perlu dikip atau kita bilang data konfidensial. Terus si sekretaris ini juga jadi mediator ya, mediator atau pimpinan atau mediator itu penengah atau bahkan penasihat manajemen karena di satu sisi nanti biasanya sekretaris ini diminta masukan-masukannya ketika waktu mendesak atau tidak mendesak atau ketika menjadi seorang moderator juga bisa atau pemimpin rapat atau mencatat itu juga bisa. Nanti sejauh mana sekretaris ini punya peran terhadap pimpinan itu kembali ke bentuk perusahaannya, teman-teman. Nah, ini dia silabus atau yang kita bilang RPS gitu ya. RPS kurang lebih seperti ini yang akan kita pelajari ya. Di mana yang pertama itu adalah pengertian sekretaris itu apa. Nanti kita akan belajar tentang pengertian sekretaris, syarat, job desk, dan juga kemampuan sekretaris itu seperti apa yang harus dimiliki. Lalu juga ruang lingkupnya bagaimana kesekretariatan, di mana kumpulan dari sekretaris dan kegiatan yang terkait sekretaris. Juga yang ketiga, kita harus memahami tentang administrasi, fungsi administrasi, kegiatan administrasi dan tata usaha, bahkan sampai ke konsep-konsep dan tujuan dari kesekretariatan dan administrasi. Juga kita harus tahu tentang ruang lingkupnya, pelaksanaan tugas sekretaris itu seperti apa ya, ada tugas rutin, bahkan tugas yang sifatnya harian atau tidak harian, mendadak juga ada, bahkan yang sifatnya itu jangka panjang juga ada, dan bagaimana bekerja yang baik bagi seorang sekretaris supaya efektif dan efisien. Dan yang kelima, nanti kita akan mempelajari kearsipan juga, karena sekretaris itu harus paham tentang arsip, kearsipan, dan gimana cara menyimpan beberapa arsip, dan sistem yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan itu seperti apa. Lalu yang nomor 6, kita juga harus paham ya kalau misal nanti minimal kita jadi seorang asisten manajer atau sekretaris gitu ya, karena beberapa orang kan ada yang cita-citanya ya sekretaris. Kemarin kita tanya
Ada yang cita-citanya juga jadi administrator atau juga jadi manajer, asisten manajer. Nah, di sini juga harus paham tentang cara mengelola tamu, gimana menghadapi tamu dari luar negeri misalnya, atau juga tamu yang komplain. Nah, itu bagaimana tata cara menghadapi dengan sikap yang baik dan mengantar serta melayani tamu yang memang dia tujuannya adalah sebagai investor, itu berbeda. Tuh ya. Lalu ada juga cara bertelepon, ada etikanya teman-teman, langkah dan prosedur, serta bagaimana mencatat dan menyampaikan kembali kepada pimpinan. Tidak hanya berkaitan dengan tulis menulis ya, sekretaris itu lengkap banget, tugasnya berat. Selain nulis juga dia harus ngarsip, dia juga harus ngurusin tamu, dia ngurusin juga telepon, bahkan ngurusin rapat, persiapan rapat, bahkan sampai ke pencatatan rapat dan pelaporan rapat, juga harus surat menyurat, dia juga harus mengerti. Makanya kadang kesekretariatan itu lebih memudahkan pimpinan karena pekerjaannya banyak sekali gitu ya. Nah, di sini juga ada korespondensi surat menyurat pimpinan untuk ke arah departemen yang lain dan keluar perusahaan yang lain, itu juga dibantu oleh si sekretaris ini. Bahkan juga kita sebagai sekretaris nanti atau asisten manajer harus tahu perlengkapan kantor ya, alat-alat kantor dan istilah-istilahnya, hingga bagaimana perbekalan atau alat-alat perkantoran yang memang harus dimiliki di perusahaan. Sampai caranya menghandle perjalanan dinas itu juga perlu dipahami gitu ya, cara membuatnya, itinerary, sampai kita biasanya kita sampai memesankan tiket, teman-teman, memesankan tiket perjalanan hingga membuat SPC perjalanannya, atau sampai bikin kas kecil ya, kas pribadi, transaksi kecil ketika habis dari perjalanan, nota-nota misalnya pimpinan ini makan di mana ketika bersama klien, lalu dia ada kegiatan apa aja yang membutuhkan pembiayaan ketika perjalanan, itu nanti kita yang pegang nota-notanya. Kebetulan waktu saya dulu jadi asisten manajer juga membuat kas kecil ya, semua nota-nota dikumpulkan, lalu kita bikin laporan di lem satu-satu ya, di HVS gitu, langsung kita bikin laporan lalu disampaikan ke keuangan untuk diganti oleh pihak keuangan. Berikutnya, sebagai sekretaris juga setidaknya punya standar etika berkepribadian, bagaimana eh, bersikap yang baik dalam bekerja, bahkan gimana kita membina hubungan dengan para kolega di bawah, bagaimana kita menangani komplain dari internal, bagaimana kita bersikap menginformasikan satu hal yang itu rahasia tapi tidak boleh disampaikan, itu perlu punya kepribadian yang khusus ya, teman-teman. Lalu yang ke-14 ini nanti kita belajar tentang bagaimana meningkatkan skill sekretaris ya. Di sini yang paling penting adalah manajemen waktu, terkait bahasa juga, lalu bagaimana memprioritaskan pekerjaan, itu juga penting ya. Di sini perlu pelatihan-pelatihan khusus terkadang sekretaris ya. Dan yang berkaitan dengan IT, yang saat ini banyak yang menggunakan alat-alat modern atau seperti AI dalam database kearsipan. Jadi mungkin perlu pelatihan juga bagi para sekretaris. Lalu yang terakhir, sekretaris juga harus bisa jadi presenter atau MC dalam rapat, bahkan rapat internal atau bahkan rapat antar perusahaan, semisal mewakili pimpinan. Jadi sekretaris itu juga harus pandai dalam public speaking. Jadi diminta dia adalah seseorang yang aktif secara tulisan, baik tulisan maupun secara verbal ya, teman-teman. Jadi juga harus tahu humas, bagaimana dia membuat laporan-laporan press release sederhana. Minimal press release-nya ini berupa draft yang nanti bisa disampaikan ke bagian humas misalnya. Jadi dia setidaknya tahu tentang kehumasan secara sederhana. Oke, teman-teman, untuk metode pembelajaran kita pakai yang metode kedua, karena metode yang pertama kan teman-teman sudah ada di dasar-dasar ilmu administrasi ya, untuk presentasi per kelompok, per tema, per topik. Jadi untuk kelas yang ini teman-teman hanya mendapatkan pemaparan materi, tetapi nanti di pertemuan 9-11 teman-teman melakukan observasi. Jadi nanti sampai pertemuan ke-8 ya, sampai ke UTS teman-teman akan dapat pemaparan materi dari saya. Juga nanti ada beberapa kita diskusi kasus gitu ya di kelas FGD. Nanti teman-teman harus bisa aktif lagi untuk menyampaikan pendapatnya, setuju tidak setuju, menurut teman-teman ini baik atau tidak baik, mana kelompok yang baik, mana kelompok yang tidak. Nanti sembari pemaparan materi ada FGD atau beberapa studi kasus di mana teman-teman harus berpendapat dan memberikan kesimpulannya. Nah, nanti di sini kita evaluasi keaktifan dan wawasan teman-teman semua gitu ya. Setelah UTS nanti ada observasi.
di mana teman-teman akan turun ke lapangan, melakukan pengamatan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek kesekretarisan. Nanti mungkin bareng sama dasar ilmu administrasi gitu ya, nggak apa-apa, jadi satu saja. Misalnya nanti prakteknya teman-teman bikin surat ke vokasi ya, ke fakultas adalah izin untuk dasar ilmu administrasi, tetapi nanti kalian pengamatannya sekalian untuk melihat gitu ya, untuk melihat kesekretarisan di sana juga tidak masalah. Tetapi kalau misalnya ingin berbeda, silakan bikin surat yang berbeda juga nggak apa-apa. Karena nanti timnya beda, teman-teman. Untuk tim observasi berbeda dengan tim dasar ilmu administrasi. Tim dasar ilmu administrasi itu kurang lebih kan isinya satu tim 3-4 orang ya. Tetapi untuk yang kesekretarisan nanti hanya ada 8 kelompok. Teman-teman ini kan ada 60 ya, 68. Jadi nanti kurang lebih 8 kali berapa? 5, 6 ya. Oh, ada 7 orang. Nanti kira-kira satu kelompok sekitar 7 orang. Gitu, teman-teman ya. Berbeda. Nanti lebih banyak untuk kesekretarisan ini jadi 8 kelompok. Bisa saja nanti yang dasar ilmu administrasi yang turun ke lapangan itu berbeda dengan orang yang turun ke lapangan yang di kesekretarisan. Jadi mungkin bisa lebih fokus yang satunya ke A, satunya ke B, tetapi sama-sama saling memantau dan saling punya kaitannya ya mata kuliah kami ini kebanyakan saling terintegrasi ya teman-teman seperti administrasi bisnis itu juga nanti ngeling dengan mata kuliah dasar ilmu administrasi dan ngeling juga dengan penulisan karya ilmiah. Nah, di sini kesekretarisan masih ngeling dengan dasar ilmu administrasi. Jadi data yang kalian dapatkan di lapangan itu biasanya adalah data yang bisa dipakai untuk mata kuliah yang lain begitu. Tetapi nanti tinggal bagaimana meramunya dan menyajikannya seolah itu jadi topik yang lebih spesifik lagi ke arah tema-tema yang diminta. Lalu untuk yang pertemuan 12 sampai ke 15 nanti setelah observasi kurang lebih nanti observasinya mungkin 3 minggu ya teman-teman ke lapangan kita lihat contoh-contoh praktek sekretarisan seperti apa sih ketika rapat itu seorang sekretaris atau siapa yang mencatat lalu bagaimana mereka melakukan presentasi yang menjadi moderator itu siapa lalu bagaimana mereka mengambil keputusan dan sebagainya. Nanti kita bisa amati ya praktek-praktek itu dan kebetulan juga kami banyak mitra dengan perusahaan jadi bisa dijadikan laboratorium praktek langsung di perusahaan. Lalu yang terakhir di pertemuan terakhir teman-teman tinggal melaporkan hasil observasinya dalam bentuk makalah saja persis seperti yang di dasar ilmu administrasi. Jadi nanti tinggal mengumpulkan 7 orang ya, ada 8 kelompok. Berarti nanti laporannya ada 8 untuk satu kelas, berbeda dengan yang dasar ilmu administrasi lebih kecil lagi teman-teman karena lebih lebih detail ya sebagai ilmu yang sangat mendasari banget untuk nanti ada tindak lanjutnya, ada mata kuliah prasyarat yaitu adbis. Kalau kesekretarisan selesai ya tidak ada lagi. Jadi ini sebagai dasar saja, sebagai mata kuliah keprofesian yang tidak ada butuh sebagai mata prasyarat. Jadi nanti tinggal mengumpulkan makalah sebagai UAS-nya, tapi sudah presentasi lebih dulu di pertemuan 12 ke 15 gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait metode pembelajaran untuk pembagian kelompok nanti kita akan briefing kembali setelah pemaparan materi selesai ya di pertemuan ke-8 atau 9 atau bahkan 10 ya. Jadi nanti lihat situasi dan kondisi materinya ini apakah bisa nyampe ke 7 atau 8. Kalau misalnya masih 8 masih belum selesai, nanti saya akan sampaikan di pertemuan ke-9 ya pertemuan ke-8 atau 9 untuk pembagian kelompok, observasi terkait dengan contoh-contoh kesekretarisan ya, praktek sekretarisan. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, bisa ya? Oke, aman ya. Kalau tidak ada kendala terkait metode pembelajaran, kita lanjut dulu, teman-teman. Kita lanjut ke pengertian sekretaris. Oke, pengertian sekretaris secara singkat ini nanti mungkin kita akan jelaskan minggu depan lagi tentang pengertian secara umum. Itu ini singkat aja bahwa sekretaris itu berasal katanya kata dasar awal sekretaris itu dari bahasa Latin secretum berubah lagi dari bahasa menjadi bahasa Perancis, disadur lagi ke bahasa Inggris, bahasa Belanda, lalu kembali lagi ya masuk ke Indonesia menjadi sekretaris. Tapi intinya sekretaris itu adalah rahasia. Jadi dia adalah seorang penjaga rahasia atau secret keeper
bagi perusahaan bahkan pimpinan ya, dan di mana dia ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rahasia. Bagi teman-teman yang tidak bisa jaga rahasia, yang hobinya julid dan juga suka ke posting hal-hal yang mungkin kurang penting, nggak bisa memfilter, itu bahaya, biasanya agak sulit ya untuk menjadi seorang sekretaris. Jadi sekretaris itu rata-rata adalah orang yang di satu sisi dia bisa memilah-milah mana data yang sangat penting, mana data yang tidak penting gitu. Jadi hati-hati. Kadang sekarang ketika beberapa perusahaan ingin merekrut ya, itu mereka membutuhkan portofolio dari sosial media teman-teman. Jadi hati-hati mulai sekarang personal branding teman-teman seperti sosial media itu pastikan punya sosmed yang itu sosmed untuk persiapan ke arah pekerjaan. Nanti biasanya mereka tuh ngecek IG juga, bahkan ngecek Facebook, bahkan beberapa sosial media teman-teman ya. Kalau nggak punya sosmed gimana Bu? Nanti dianggapnya teman-teman ini tidak punya sosialisasi yang baik ya, tidak punya kemampuan sosialisasi yang baik. Tetapi ketika punya sosmed, mungkin tidak diisi dengan hal-hal yang positif, itu juga punya penilaian sendiri. Jadi mulai sekarang harus dilatih, punya sosmed itu diperhatikan, diisi dengan hal-hal yang positif yang terkait dengan pengembangan diri. Misal kalian ikut event, kalian ikut beberapa kegiatan seperti BEM dan sebagainya, itu diupdate di situ gitu ya, terkait dengan pengembangan diri, pelatihan pelatihan buat diri sendiri yang mengarah kepada pekerjaan teman-teman besok kalau lulus. Karena sekarang udah era digital, semua orang bisa melihat jejak digital dari experience dan kepribadian kita dari sosmed gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Apalagi untuk yang pekerjaannya nanti ada sekretaris, jadi dia harus punya karakter yang bisa menjaga rahasia perusahaan gitu ya. Oke, dan skill dasarnya apa nih? Skill dasar atau kemampuan dari sekretaris yang paling dasar itu adalah kepribadian sekretaris yang positif ya. Biasanya dari kepercayaan diri ketika harus berbicara, dia berbicara dengan jelas, bahasanya nggak belibet. Lalu dia punya citra diri. Citra diri tadi ya dilihat dari bagaimana selama ini dia bersosialisasi dengan teman-teman, bisa dilihat dari sosmednya. Kadang mereka punya banyak sosmed, teman-teman orang-orang yang seperti ini untuk pekerjaan sendiri, untuk yang pribadi sendiri gitu ya. Lalu juga teman-teman yang punya cita-cita sekretaris atau asisten manajer pastikan harus bisa melatih diri berpikir positif, terus harus bisa punya rasa percaya diri yang tinggi ya. Jadi di sini tidak perlu malu-malu kalau memang itu hal yang baik dan benar kita bisa lakukan, ya kita harus percaya diri untuk melakukannya. Lalu skill berikutnya apa nih untuk jadi sekretaris? Yaitu harus bisa berbicara ya atau berkomunikasi. Jadi harus bisa presentasi yang baik. Makanya kita banyak tugas presentasi karena ini untuk melatih kalian berpresentasi. Ketika dapat tugas sebagai presenter, usahakan kalian punya peran dan melakukan kesempatan ini dengan baik supaya nanti ketika ada beberapa penilaian pemasukan masukan kalian dapat masukan dari para pengajar, dapat masukan dari teman-teman, terus kalian dapat beberapa saran. Nah, itu manfaatkan dengan baik. Jadi setiap ada kesempatan presentasi, setiap ada kesempatan untuk berbicara, itu gunakan dengan maksimal karena nanti communication skill itu sangat penting di dunia kerja. Apalagi kita di 4 vokasi itu harus banyak ngoceh ya, harus banyak ngomong, tapi ngomong yang baik gitu, ngomong yang baik dan benar. Juga harus bisa memilih media ya. Memilih media itu bagaimana nanti menginformasikan beberapa hal yang penting di perusahaan dan juga untuk di luar perusahaan. Juga komunikasi antar pribadi harus bersikap sopan, bagaimana menangani orang-orang yang mungkin toksik atau lagi stres menghadapi kerjaan ya, teman kolega kita di kantor, itu kita harus bisa menghandlenya dan jangan sampai kita bersikap kurang baik di mata para pegawai yang lain. Nah, itu agak tricky dan perlu trik ya. Jadi teman-teman harus mulai berlatih. Lalu yang ketiga, ini yang juga sangat penting sebagai keterampilan sekretaris, yaitu harus bisa mengelola waktu dengan baik, harus punya time management yang baik. Ketika ada tugas itu biasanya kita sudah berusaha untuk mengerjakan, tetapi tiba-tiba ada tugas lagi lain mendadak datang muncul dan minta diselesaikan lebih dulu. Aduh, kita otomatis harus menghentikan pekerjaan sebelumnya, nge-hold dulu, di-hold dulu, baru kita ngerjakan pekerjaan yang diminta segera selesai. Biasanya itu sering terjadi, akhirnya kita terjadi stres karena pekerjaan itu saling menumpuk bertabrakan, tetapi ya belum ada yang selesai, sedangkan semua minta deadline-nya segera. Nah, di sini perlu beberapa skill atau kemampuan mengelola waktu efektif.
bagaimana ketika waktu yang sangat singkat itu kita bisa selesaikan semaksimal mungkin. Nah, di sini yang disebut dengan efektivitas penggunaan waktu kerja. Lalu yang keempat, nah di sini kadang kita mengelola pertemuan bisnis itu juga cukup rumit karena banyak informasi yang masuk dan terkadang informasinya masih belum fix, masih ambigu dan kita harus mengkonfirmasi ke beberapa bagian gitu ya. Terkadang pimpinan itu meminta untuk bertemu dengan perusahaan lain ya, pimpinan perusahaan lain, sedangkan pimpinan perusahaan lain belum menginformasikan tepatnya kapan, sedangkan pimpinan kita mendesak untuk segera mendapat kabar, ya otomatis kita harus segera mendapatkan informasi dari pihak berseberangan. Nah, ini gimana cara dapat infonya? Ini perlu beberapa trik ya, teman-teman. Tapi kita juga harus tahu jenis-jenis pertemuannya seperti apa, apakah di internal perusahaan, di perusahaan atau di luar perusahaan atau di tempat yang sudah disiapkan atau yang menjadi kesukaan dari pimpinan kedua pihak. Jadi perlu ada beberapa informasi yang teman-teman sendiri pahami dan ketahui ya sebagai seorang sekretaris. Jadi memang ada kecenderungan para pimpinan perusahaan ini ada kecenderungan kesukaannya itu mereka nyamannya di mana ketika melakukan pertemuan. Nah, kita biasanya harus aware, harus paham ini gitu tanpa mereka ngomong kadang gitu ya. Tanpa mereka harus berkomunikasi secara terang-terangan, pengen di A, pengen di B, pengen di C. Nah, bahasa-bahasa yang tak terkatakan ini yang terkadang kita harus latih sense kita atau feeling kita atau insting kita ya untuk bisa ke arah menjadi sekretaris yang handal. Nah, konsepnya kalau kesekretarisan apa, Bu? Kalau sekretaris kan tadi sebagai personal yang bertugas menjaga rahasia perusahaan, tapi kesekretarisan ini lebih ke bagaimana sebuah organisasi atau satu wadah isinya adalah rangkaian kegiatan dari pekerjaan kantor atau yang terkait dengan memudahkan pekerjaan pimpinan, mulai dari menulis surat sampai menyampaikan info bertelepon. Intinya banyak pekerjaan lah yang harus diselesaikan dan ini menunjang pimpinan. Nah, itu dihandle oleh beberapa orang gitu ya. Nah, untuk ini kita butuh yang namanya badan kesekretarisan terkadang atau bagian kesekretariatan. Baik, itulah konsep dari sekretaris dan kesekretariatan, teman-teman, atau kesekretarisan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian akan belajar berapa pekerjaan-pekerjaan sekretaris itu seperti apa, itu yang disebut dengan kesekretarisan. Berbagai penataan pekerjaan perkantoran menunjang pimpinan, yang menunjang pekerjaan pimpinan itu disebut kesekretarisan. Atau bahkan beberapa pekerjaan ini bisa diberikan kepada beberapa orang yang itu menjadi bagian dari sekretaris yang disebut kesekretariatan. Jadi kesekretariatan itu adalah orang-orangnya yang di dalam, kesekretarisan itu adalah pekerjaan-pekerjaannya. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk toleransi keterlambatan kita masuknya kalau bisa ya untuk tata tertib maksimal 15 menit supaya segera mulai aja 9.30. Tadi misalnya telatnya 28 menit, nggak apa-apa deh 40-45 menit maksimal ya teman-teman sudah harus hadir masuk ke Zoom supaya bisa segera kita mulai supaya tidak terlalu siang karena ini kan hari Jumat karena teman-teman yang laki-laki juga harus nanti segera melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Juga HP-nya tolong di silent atau misalnya kalian bisa off on cam, silakan on cam aja nggak apa-apa karena kami akan menilai keseriusan teman-teman juga. Ketepatan waktu nanti ketika mengumpulkan tugas kita juga akan berikan beberapa penilaian ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih sama sih untuk penilaian yang didasari ilmu administrasi ya. Kalau ada informasi terkait tidak bisa hadir, sakit, mohon diinformasikan atau mungkin bisa diinformasikan kepada PJ kelasnya. Gitu teman-teman. Oke, ini untuk penilaiannya kita juga karena tidak ada PPT per minggu yang dibuat teman-teman, tidak ada presentasi dari materinya dari saya ya kalau kesekretarisan, tetapi nanti tetap ada diskusi ya di kelas tentang kasus. Jadi nanti ketika diskusi kasus kita biasanya langsung bagi ke dalam breaking room. Saya bagi ke dalam breaking room, teman-teman mendiskusikan. Saya beri waktu, setelah itu nanti kembali lagi ke room utama, lalu kita akan tunjuk gitu ya bagaimana hasil dari diskusi teman-teman semua. Nah, biasanya seperti itu kurang lebih sistemnya ketika FGD, fokus grup diskusi gitu ya teman-teman untuk minggu-minggu ke depan terkait mata kuliah kesekretarisan. Jadi nanti ada penilaian tugas dan keaktifan adalah dari fokus grup diskusi beberapa kasus terkait materi-materi kesekretarisan. Untuk UTS-nya itu nanti sama, kita masih take home, UAS-nya juga take home. Materinya adalah isai teman-teman, nanti isai dikumpulkan gitu ya di Google Drive, ada soal isai, ada beberapa kasus, teman-teman harus menjawab soal isai, mungkin hanya 5 atau 3 saja ya teman-teman.
Setelah itu nanti baru persiapan briefing turun ke lapangan gitu untuk melihat contoh-contoh seperti apa sih praktek sekretaris. Setelah itu nanti bikin laporan yang sifatnya sangat sederhana saja ya, makalah sederhana, baru kita presentasikan bersama di 8 kelompok itu. Jadi nanti ada 3 minggu untuk presentasi. Yang minggu pertama 2 kelompok dulu, minggu berikutnya adalah 2 kelompok lagi, lalu sisanya 2 kelompok. Jadi untuk presentasinya satu pertemuan 2 kelompok saja, nanti isinya 7 orang gitu ya. Nanti kita akan bagi mana yang menjadi moderator, mana yang menjadi pemakalah, mana yang menceritakan bagaimana kasus yang mereka temukan di lapangan, mana yang merupakan hal yang baru, mana hal yang menarik di PT tersebut gitu. Jadi explore saja mana yang menarik dari tema-tema kearsipan tersebut. Nanti kita pembagiannya adalah waktu di pertemuan 8 atau 9 ya untuk pembagian kelompok dan pembagian temanya. Baik, itu aja teman-teman. Ada yang mau disampaikan tidak? Ketentuan akhirnya masih sama. Ini buku referensinya ya, bisa pakai buku dari Doni Juni Priyansa atau bukunya Bapak Ponco, apa Ibu Ponco Dewi atau Ibu Nike dari Gramedia, Samudra Biru atau Alfa Beta. Gitu ya, bebas mau pakai buku yang mana. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Mungkin itu saja sih cukup ya untuk baru pertama ya minggu pertama kita. Oh ya, tadi ada yang info saya untuk kelas offline ya, katanya nggak bisa masuk karena muridnya banyak banget gitu.